Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita pada sesi perkuliahan metodologi penelitian hadis. Dan pada kali ini kita akan sama-sama mempelajari tema mengenai kritik sanad dan matan. Sebelum kita mempelajari tentang kritik sanad dan matan, kita bahas dulu pertama kali mengenai apa itu ilmu kritik hadis. Ilmu kritik hadis merupakan penjabaran dari istilah Arab yakni naqad atau naqdul hadis. Kata naqad itu merupakan bentuk masdar dari akar kata naqoda naqdan yang berarti mayaza, yaitu memisahkan yang baik dari yang buruk. Naqad berarti memisahkan dari yang baik dari yang buruk. Maka naqdul hadis adalah upaya menelaah sebuah hadis dari segi matan, dari segi sanad maupun matannya, sehingga dapat diketahui kualitas hadis tersebut, mana yang sahih ataukah dhaif. Jadi naqdul hadis adalah upaya untuk memisahkan antara hadis yang sahih dan yang bukan sahih. Dengan kata lain adalah sebuah kegiatan penelitian hadis untuk mengetahui kualitas hadis tersebut, apakah bisa diterima ataupun tidak. Yang dilakukan dalam kritik hadis ini ada dua, yakni kritik sanad dan kritik matan. Apa itu kritik sanad? Mari kita pelajari berikut ini. Yang dimaksud dengan sanad adalah rangkaian para periwayat yang menghubungkan kepada matan hadis. Jadi, orang-orang yang meriwayatkan hadis itu, para ulama yang meriwayatkan hadis itu disebut dengan sanad. Rangkaian para periwayatnya itu disebut dengan sanad. Nah, kritik sanad adalah suatu cara yang sistematis dalam melakukan penelitian, penilaian, dan penelusuran sanad hadis untuk menemukan kualitas sebuah hadis. Ya, jadi kritik sanad itu adalah sebuah cara yang tersistematis untuk melakukan penelitian dan penelusuran terhadap sanad hadis sehingga ditemukan kualitas hadis tersebut. Kritik sanad merupakan sebuah kegiatan yang paling awal yang dilakukan ketika kita ingin mengetahui kualitas sebuah hadis. Nah, kaidah kesahihan sanad hadis adalah segala syarat, kriteria, atau unsur yang harus dipenuhi oleh suatu sanad hadis yang berkualitas sahih. Jadi kaidah kesahihan sanad hadis yang telah ditetapkan oleh para ulama itu merupakan syarat atau kriteria yang menjadi tolok ukur untuk menentukan apakah hadis itu, sanad hadis itu berkualitas sahih ataupun tidak. Nah, apa ketentuannya? Yang pertama adalah bahwa periwayatan hadis tidak dapat diterima kecuali kalau diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqah. Orang yang thiqah adalah orang yang adil dan dhabit, yakni orang yang memiliki kapasitas kepribadian yang baik dan kapasitas intelektual yang luar biasa. Jadi terkumpul pada diri seorang perawi itu adalah sifat thiqah, yakni adil dan dhabit. Ya, yakni baik pribadinya dan bagus juga intelektualnya. Kedua, riwayat orang-orang yang sering berdusta, mengikuti hawa nafsunya, dan tidak memahami secara benar apa yang diriwayatkannya adalah tertolak. Jadi, orang yang meriwayatkan hadis itu adalah orang yang benar-benar dapat dipercaya, tidak pernah berdusta, dan tidak pernah mengikuti hawa nafsunya. Dan yang terpenting adalah dia paham dengan apa yang diriwayatkannya. Jika tidak, maka itu tertolak. Yang ketiga, kita harus memperhatikan tingkah laku personal
dan ibadah orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi tingkat kesalihan seorang perawi hadis itu pun menjadi sebuah pertimbangan kita dalam menerima sebuah hadis sebagai hujjah. Yang keempat, apabila mereka terbiasa berkelakuan tidak terpuji dan tidak melakukan sholat secara teratur, maka riwayatnya harus ditolak. Ya, jadi apabila sudah terbukti bahwa seorang perawi itu berkelakuan tidak terpuji, termasuk juga tidak melakukan sholat secara teratur, maka riwayatnya itu tidak dapat diterima. Kelima, riwayat orang-orang yang tidak dikenal piawai dalam ilmu hadis tidak dapat diterima. Ya, jadi seorang perawi hadis itu pun harus memiliki kemampuan yang sangat mumpuni dalam masalah ilmu hadis. Dan yang keenam, riwayat orang-orang yang kesaksiannya ditolak, maka riwayatnya pun tidak diterima. Ya, jadi orang-orang yang ketika bersaksi itu pun ditolak, maka otomatis riwayatnya itu pun tidak dapat diterima. Nah, apa saja bagian-bagian yang diteliti dalam sanad hadis tersebut? Yang pertama adalah kualitas pribadi perawi. Ya, kualitas pribadi perawi di sini ditunjukkan dengan kesikohannya. Kesikohan seorang perawi adalah syarat mutlak untuk sebuah hadis yang sanadnya tidak terputus. Ya. Juga untuk menjadi perawi yang sikoh, pertama-tama ia harus adil. Ini berkaitan dengan pribadi perawi. Dia harus adil. Apa itu adil? Yakni berakhlak mulia. Ya, seorang perawi hadis itu haruslah seorang yang adil. Adil dalam terminologi ilmu hadis adalah orang yang memiliki akhlak mulia. Dengan kata lain, karakter perawi harus diterima dari sudut pandang Islam. Perawi yang adil tidak boleh melakukan dosa besar maupun dosa kecil. Ya. Jadi seorang perawi itu haruslah adil, yang mana dia tidak boleh melakukan dosa besar ataupun dosa kecil sekalipun. Akhlaknya harus mulia dan dia dari sudut pandang Islam sangat diterima kepribadiannya. Dan kualitas pribadi perawi ini menurut Ibnu Hajar Asqalani ada 5 syarat katanya. Ya, untuk seorang dikatakan adil, yakni takwa kepada Allah, memiliki moralitas yang mulia, bebas dari dosa besar, tidak melakukan bid'ah, dan tidak pula fasik. Ini 5 syarat yang ditetapkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk menyatakan seorang perawi itu adil. Nah, bagian yang kedua yang diteliti dalam sanad ini adalah kapasitas intelektual perawi. Kalau tadi yang pertama adalah kapasitas pribadinya, sekarang adalah berkaitan dengan intelektualnya, kemampuan otaknya. Ya. Kapasitas intelektual di sini menunjukkan perawi harus memiliki akurasi hafalan yang tinggi, yang mana diistilahkan sebagai seorang yang dhabit. Ya, jadi seorang yang dikatakan sebagai perawi yang dhabit itu adalah yang memiliki kemampuan hafalan yang tinggi. Mengapa ini disyaratkan? Dikarenakan hadis itu dulu berlangsung bersebar di kalangan umat Islam melalui proses periwayatan dan itu tersimpan di hafalan para perawi hadis. Nah, seorang perawi hadis itu haruslah memiliki hafalan yang sangat baik. Jikalau dia tidak memiliki hafalan yang baik, maka syarat kesahihan sanadnya itu pun menjadi tidak lengkap. Pengertian dhabit menurut bahasa adalah kokoh, kuat, tepat, dan hafal dengan sempurna. Nah, ini pengertian dhabit secara bahasa. Nah, sifat-sifat dhabit menurut para ulama adalah pertama, periwayat memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya atau diterimanya. Ya, dia sangat paham dengan baik riwayat yang didengarnya atau diterimanya
Lalu periwayat itu hafal dengan baik riwayat yang telah didengarnya atau diterimanya. Pertama, hafal dengan baik. Pertama adalah dia paham dengan baik. Kemudian yang kedua, dia hafal dengan baik riwayat yang telah didengar dan diterimanya. Serta periwayat mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafalnya dengan baik kapan saja dia menghendaki dan sampai saat dia menyampaikan riwayat itu kepada orang lain. Ya, jadi dia paham, dia hafal, dan juga mampu menyampaikan apa yang dia pahami dan hafalkan itu kepada orang lain. Inilah sifat dobit menurut para ulama. Ya. Nah, seorang yang perawi yang adil dan dobit, maka dia digelari sebagai perawi yang thiqah. Bagian yang ketiga yang diteliti pada sanad adalah persambungan sanad. Ya, yakni kesinambungan jalur periwayatan atau sanad berarti bahwa semua perawi dalam jalur periwayatan dari awal dari mukharijnya sampai akhir yang sahabat telah meriwayatkan hadis dengan cara yang dapat dipercaya menurut konsep tahammul wa adaul hadis. Ya, jadi persambungan sanad ini adalah bahwa mulai dari mukharijnya, jadi orang yang mentakhris hadis ini seperti Bukhari, Muslim dan sebagainya itu sampai ke periwayat awal sekali yakni sahabat itu mereka semua dinyatakan bersambung sanadnya, bertemu satu sama lain ataupun memiliki bukti bahwa mereka pernah bertemu atau pernah menerima satu sama lain hadisnya. Dan ini dapat kita pelajari pada materi yang lain yakni mengenai tahammul wa adaul hadis. Nah, maksudnya adalah bahwa setiap perawi dalam jalur periwayatan telah meriwayatkan hadis tertentu langsung dari perawi sebelumnya. Ya, dan semua perawi adalah thiqah, yakni adil dan dhabit. Ya. Jadi maksud dari persambungan sanad ini adalah bahwa setiap perawi ya satu sama lain itu menerima langsung dari perawi sebelumnya. Ya, misalkan Bukhari dia mengaku menerima hadis dari Ar-Arah misalkan, maka itu harus dibuktikan bahwa memang Bukhari menerima langsung dari Ar-Arah, dan itu tentu dibuktikan melalui penelitian sanad ini. Ini yang dibuktikan melalui penelitian sanad ini. Untuk mengetahui apakah periwayatan bersambung atau tidak, biografi setiap perawi perlu diteliti secara mendalam. Ya, jadi untuk mengetahui apakah masing-masing perawi ini saling meriwayatkan secara langsung atau tidak, ini perlu diteliti melalui penelusuran terhadap biografi perawi. Dari penelusuran biografi perawi akan diketahui dari siapa saja seorang perawi menerima sebuah hadis dan kepada siapa saja dia meriwayatkan. Dan istilah lain, siapa gurunya dan siapa muridnya. Nah, dari penelusuran biografi perawi ini akan diketahui apakah periwayatannya ini, sanadnya ini bersambung satu sama lain ataupun tidak. Setelah kita melakukan kritik sanad dan kita ketahui hasilnya, jikalau hasilnya itu adalah sahih, maka kita bisa beranjak kepada kritik berikutnya, yakni melakukan kritik matan. Ya, apa itu matan? Matan adalah lafal-lafal suatu hadis yang dapat diketahui dengannya makna yang diinginkan oleh hadis tersebut. Ya, lafalnya, isi atau konten dari hadis tersebut. Ini disebut sebagai matan hadis. Nah, kritik matan adalah suatu cara yang sistematis dalam seleksi matan hadis sehingga dapat dibedakan antara matan yang diterima dan ditolak dengan menggunakan kaidah-kaidah yang telah diformulasikan dari berbagai metode. Ya, jadi kritik matan itu sebuah tindakan, sebuah upaya untuk melakukan penelitian mendalam terhadap sebuah matan hadis sehingga diketahui mana yang diterima dan mana yang ditolak, tentu dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Ya. Nah, kaidah kesahihan matan hadis itu terbagi kepada dua, ada bernama kaidah mayor
dan ada yang bernama kaidah minor. Kaidah mayor kesahihan matan hadis itu maksudnya adalah semua syarat, kriteria, atau unsur yang bersifat umum. Ini kaidah umum sebuah matan hadis itu. Apa saja itu? Yang pertama adalah bahwa matan hadis itu harus terhindar dari syuzul, ya, yakni matanya itu jangan sampai dia berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang thikoh atau dengan orang yang lebih thikoh daripadanya, ya. Jadi isi matan itu tidak bertentang atau tidak berbeda dengan yang telah diriwayatkan oleh orang-orang yang thikoh ataupun yang lebih thikoh daripadanya, ya. Jikalau terjadi yang seperti ini, maka matan hadis itu dapat diyakini sebagai matan yang sahih atau terdapat di dalamnya itu syudzuz. Ya. Yang kedua, terhindar dari illah, ya, yakni sebab tersembunyi yang masuk ke dalam hadis sehingga merusak kesahihannya. Ya, illah ini bisa diketahui setelah dilakukan pendalaman lebih jauh. Ya, secara zahiri, secara lahiriahnya terlihat bahwa matan hadis ini aman-aman saja, tidak ada kecacatan. Tapi setelah dilakukan lebih mendalam, terlihat ada sesuatu yang janggal. Maka kejanggalan ataupun kecacatan inilah yang dimaksud dengan illat. Nah, secara umum sebuah matan hadis dikatakan sahih apabila tidak memiliki atau terhindar dari kedua hal ini, yakni tidak terdapat sah di dalamnya, tidak terdapat syudzuz di dalamnya, dan juga tidak terdapat illat di dalamnya. Ini kaidah mayornya. Adapun kaidah minornya adalah kaidah minor itu adalah sesuatu yang bersifat adalah sebuah kaidah yang syarat, kriteria, dan unsur yang sifatnya khusus. Ya, ada banyak ulama yang memberikan pendapat tentang ini. Di kali ini kita coba pilihkan salah satu dari pendapat ulama mengenai kaidah minor kesahihan matan ini yang juga cukup populer di kalangan para peneliti hadis, yakni pendapat yang disampaikan oleh Salahuddin Al-Adlibi. Ya. Menurut beliau, sebuah matan hadis itu harus dikatakan sahih apabila yang pertama tidak bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, tidak bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis dan sirah nabawi yang sahih. Ya. Jadi jikalau dia bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan hadis yang sahih, maka otomatis dia sudah dikatakan sebagai matan yang tidak sahih. Dan juga tidak bertentangan dengan akal, indera, dan sejarah. Ya. Tidak bertentangan dengan ini, dengan akal manusia. Misal, ya, contoh akal manusia mengatakan bahwa yang namanya air itu mengalir dari atas ke bawah. Jikalau kemudian ada bunyi hadis yang mengatakan bahwa air itu mengalir dari bawah ke atas, maka ini tentu bertentangan dengan akal dan indera manusia atau sejarah, bertentangan dengan sejarah. Ya, jika bertentangan dengan sejarah, maka bisa dipastikan hadis itu adalah sahih, matan hadis itu adalah tertolak. Dan yang terpenting tidak mirip, jangan sampai hadis itu matan itu tidak mirip dengan sabda kenabian. Ada bahasa-bahasa yang khas, bahasa-bahasa kenabian. Kita akan bisa melihat bagaimana bahasa khasnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jika tidak mirip dengan sabda kenabian, maka itu bisa dikatakan sebagai matan yang tidak sahih. Ya, ini adalah syarat-syarat khusus yang bisa kita lihat pada sebuah matan hadis. Jika sebuah matan hadis itu memenuhi kaidah mayor dan minor dari kesahihan matan ini, maka bisa dikatakan sebagai matan hadis yang sahih. Meneliti matan hadis itu dapat dilakukan apabila sanad hadis itu sudah dinyatakan diterima. Baiklah, demikian sedikit pemaparan tentang kritik sanad dan matan pada kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Jikalau ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon dimaafkan. Demikian, sampai berjumpa kembali pada sesi perkuliahan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.